Perkenalkan, saya Margareta Dola SAG, guru di SMP Negeri 2 Kota Tambolaka, sekaligus mahasiswi PPG gelombang pertama tahun 2023 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada materi kali ini tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan berabsen dulu. Yang pertama, Adolsius Donaate, Berlindis ME Bulu, Bernadette SRB Nawu, Cristiano Belende. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati, kita mengundang Tuhan supaya seluruh proses kegiatan kita hari ini boleh berjalan baik. Ayo kita semua berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami akan mulai kegiatan kami dalam proses KBM tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga seluruh proses yang akan kami laksanakan hari ini boleh berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Hari ini adapun tujuan pembelajaran kita tentang melibatkan diri dalam kehidupan menggereja melalui kebiasaan doa dan perayaan sakramen baptis, ekaristi dan tobat sebagai tanda keselamatan Allah. Yang kedua, mewujudkan imannya dalam kehidupan bermasyarakat dengan menunjukkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi hati nurani. Yang ketiga, membangun semangat dialog antara agama dan kepercayaan sesuai dengan ajaran gereja dan teladan Yesus Kristus. Itu yang akan kita mau capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk lebih mengenal siapa itu Yesus, materi kali lalu tentang itu apa yang dijadikan Allah kepada manusia. Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Coba. Allah adalah Roh Kudus. Ya, yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia adalah Roh Kudus. Yang kedua, siapa yang menjadi pemenuhan janji Allah yang dimaksud? Saya, Ibu. Ya, coba. Yang menjadi pemenuhan janji Allah adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya di Palestina? Saya, Bu. Ya, coba silakan. 1. Mengadakan mujizat. 2. Mengusir roh jahat. 3. menyembuhkan orang sakit. 4. Mengecam dan mengikuti agama Taurat yang menyimpan dari ajaran Taurat. 5. Menebus dosa manusia. Ya, itu Ibu hanya sekedar mengingatkan kembali tentang materi kali lalu ya. Baik. Hari ini kita berbicara tentang pengertian gereja. Tadi itu gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan ya. Ya. Arti dari gereja ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba. Gereja adalah sebagai sarana untuk memanifestasikan rahmat Allah bagi umat beriman yang menerimanya. Itu
Itu pengertian dari gereja. Ada juga pengertian yang lain. Coba. Saya Bu, gereja juga diartikan sebagai persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Nah, itu pengertian dari gereja juga. Lalu yang ada pengertian lain lagi, gereja adalah Gereja juga dapat diartikan sebagai tempat ibadah atau bangunan untuk ibadah orang Kristiani. itu pengertian dari gereja. Itu tanda ya. Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain, misalnya dapat berupa benda, sifat dan kejadian. Lalu apa itu sarana? Sarana adalah alat untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan tersebut. Alat untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan tersebut. Tanda dan sarana yang digunakan dalam sakramen gereja. Contohnya apa? Sakramen baptis Apa lagi? yang digunakan adalah air, Minyak karisma. putih, Itu sarana yang digunakan dalam penerimaan sakramen baptis. Air, minyak krisma, kain putih dan lilin. Ya. Dengan air juga kita dibersihkan dari dosa dan diberi hidup baru. Dengan minyak krisma juga kita diserupakan dengan Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Dengan kain putih juga menjadi ciptaan baru yang mengenakan Kristus. Dengan lilin bernyala, hendaknya hidup kita bernyala dan menjadi terang bagi kita dan juga untuk orang lain. Dalam sakramen Ekaristi yang kita gunakan itu adalah kata-kata roti, adalah berupa benda roti dan anggur. Ya. Dengan kata-kata yang digunakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini untuk menyelamatkan aku. dan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dilimpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Ini sakramen Ekaristi. Baik. Sakramen Ekaristi ini juga dia termasuk dalam itu tata perayaan Ekaristian. Terbagi atas berapa bagian itu TPE? 4. Yang pertama, Ritus pembuka, Liturgi Sabda, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi, yang keempat, liturgi penutup. ya. Ini sakramen Ekaristi termasuk dalam TPE itu yang ketiga, bagian ketiga liturgi Ekaristi. Jadi yang digunakan itu adalah sarananya itu adalah apa tadi? Sarana yang digunakan dalam liturgi Ekaristi tadi itu apa? Roti dan anggur. Saat ada kata-kata konsentrasi dari Pater ya. Ya, Terimalah roti ini, ya, terimalah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini untuk menyenangkan darahku. Pada saat itu roti itu berubah menjadi Kristus. Lalu setelah itu Pater mengangkat lagi yang namanya piala yang berisi anggur. Saat pastor mengangkat piala, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Ini pada saat kata-kata itu anggur berubah menjadi darah. Itu adalah sarana yang digunakan dalam liturgi Ekaristi. masuk pada diskusi kelompok.
Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di pagi hari ini kami kelompok 1 akan membahas hasil dari diskusi kami. Pesan Matius bab 14 ayat 30 sampai 31 adalah para murid yang ketakutan dan kurang percaya. 2. Pesan Lukas bab 8 ayat 35 sampai 36 adalah orang yang kerasukan setan yang diselamatkan. 3. Pesan Yakobus bab 5 ayat 20 adalah